Selamat pagi, Sobat Migran. Jumpa lagi dengan kami UPT BP2MI Pekanbaru. Kembali kami di Kamis Live tanggal 13 Januari 2022. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat tahun baru untuk semua Sobat Migran dimanapun mereka berada. Semoga kita senantiasa selalu sehat. Apa yang kita rencanakan di tahun 2022 ini boleh terwujud, tentu harus kita lakukan dengan doa dan usaha. Kembali kami di sini untuk membahas kilas balik apa yang sudah kami lakukan di tahun 2021. Sebelumnya di flyer kami sudah menyampaikan bahwa narasumber hari ini harusnya ada Ibu Haslinda, ada Bapak Roni Sepriadi, tapi karena ada halangan yang tidak bisa diwakilkan, maka pagi ini ya, Pak Roni dan Ibu Linda tidak bisa bergabung dengan kita. Untuk Pak Roni digantikan oleh Ibu Epa Epare. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Seperti biasa ada Ibu Pritiwi Arti. Beliau adalah subkoordinator penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian saya ada Ana, subkoordinator kelembagaan. Kemudian ada Ibu Epa Rehulina. Selamat pagi semua. Mungkin Bu Pritiwi sama Bu Epa boleh selamat pagi sapa-sapa dulu yang ada di seluruh dunia lah ya. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah kilas balik UPT BP2MI Pekanbaru tahun 2021. Sebelumnya kami akan menayangkan video, silakan disimak. Itu tadi merupakan highlight dari pelatihan kompetensi berbasis kompetensi bahasa Jepang yang dilakukan atas kerjasama BP2MI Pekanbaru dengan BLK Padang dan Dinas Provinsi Riau. Perlu saya sampaikan bahwa pelatihan ini sendiri merupakan yang pertama kali ada di Riau, dan itu terjadi karena ada permohonan dari UPT BP2MI Pekanbaru ke BLK Padang agar kiranya kita mendapat slot pelatihan bahasa Jepang di Riau. BLK Padang menyambut dengan sangat baik. Kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Provinsi sehingga pelatihan ini dapat terwujud. Pelatihan sendiri diikuti oleh 16 peserta. Mereka mengikuti selama kurang lebih 4 bulan pelatihan bahasa Jepangnya yang
yang bertempat di Dinas Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Desember mereka telah mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat N5 dan alhamdulillah yang lulus itu 13 orang. Itu merupakan suatu capaian yang luar biasa, mengingat ini merupakan program latihan yang pertama kali diadakan di Riau sendiri. Kemudian untuk tahun 2022 kita masih akan tetap berkoordinasi agar pelatihan ini berkelanjutan. Semoga itu dapat terwujud tentunya dengan kita tetap memelihara sinergi yang baik antara BP2MI, BLK, dan juga Dinas Provinsi. Kemudian pelatihan ini nantinya yang mengikuti ujian N5 yang sudah lulus itu akan kita arahkan untuk mengikuti program G2G Jepang yang mungkin pembukaannya nanti sekitar antara Februari atau awal Maret. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Semoga ini merupakan suatu awal yang baik juga untuk tenaga-tenaga profesional, khususnya tenaga perawat dan care worker yang ada di Riau sendiri. Mungkin untuk highlight yang dari kelembagaan itu yang dulu dapat saya sampaikan. Kemudian untuk highlight dari penempatan bisa kita lihat di tayangan video berikut. Silakan Ibu Pritiwi. Video ini kita lihat ini adalah proses verifikasi peserta program G2G di Jerman. Nah, setiap peserta sebelumnya sudah mendaftar melalui online dan mengupload persyaratannya, yaitu persyaratannya bisa dilihat di web kita www.bp2mi.go.id, di mana program ini khusus untuk bekerja ke Jerman sebagai nurse. Nah, di video highlight ini dapat kita lihat adalah proses wawancara dari CPNI itu sendiri, yaitu proses wawancara langsung dengan pihak Jerman, ya, pihak BA dari Jerman, dan juga dibantu oleh translator dari Indonesia untuk menerjemahkan wawancara antara CPNI dengan BA dari Jerman. Wawancara ini sendiri bisa kita pilih juga dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Jerman, ya. Kalau peserta sudah memiliki kemampuan berbahasa Jerman, otomatis bisa langsung interview dengan bahasa Jerman. Tapi jika peserta memiliki kemampuan bahasa Inggris, juga bisa dilakukan interview dalam bahasa Inggris. Namun jika peserta memang belum punya kemampuan dua bahasa itu, peserta masih bisa tetap interview dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, kemudian yang akan diterjemahkan langsung oleh seorang translator yang sudah ditunjuk oleh BP2MI. Nah, demikian sekilas proses pendaftaran program G2G ke Jerman. Bu Tiwi mungkin bisa kita sampaikan ya, kenapa sih harus ada program ini gitu? Karena ini merupakan program yang sangat baru juga, khususnya untuk BP2MI sendiri. Gimana sih, kenapa kok tiba-tiba ada program ini gitu loh? Ya, hasil dari studi banding dari pihak pusat, ya, di mana pihak pusat melakukan kerjasama dengan pihak Jerman untuk penempatan tenaga kerja ke Jerman itu sendiri. Nah, pihak Jerman sudah menyetujui dengan penempatan terhadap perawat. Ya, untuk saat ini masih posisinya untuk perawat. Ya, kita doakan semoga untuk tahun-tahun berikutnya ada posisi untuk jenis lain perawat gitu kan.
Nah, untuk posisi ini sendiri memang banyak sekali sih keringanan yang diberikan Itu gitu sih kan. yang Dibandingkan pengen ya, kita dibandingkan dengan share itu karena ya, orang pasti mau cari apa sih benefitnya, kenapa berbeda dengan iya. program G2G Nah, Jepang sebelumnya gitu. kan kita sudah sejak tahun 2015 ya udah melaksanakan program G2G ke Jepang. Nah, di program G2G ke Jepang ini mungkin buat CPNI yang di daerah mungkin ada kendalanya ketika di daerah itu tidak ada lembaga bahasa yang menjembatani untuk mendapatkan sertifikat N5 karena di persyaratan dari untuk mengikuti program G2G ke Jepang dipersyaratkan memiliki sertifikat N5 ya. Selain itu yang untuk nurse juga ada STR. Nah, dari beberapa tahun belakangan ini memang terkendala dari sertifikat N5 itu sendiri walaupun dari pihak lembaga sudah menjembatani juga dengan pelatihan bahasa tapi dengan adanya program ini ada suatu keringanan untuk CPNI yang mungkin pengen ke daerah ke negara lain juga dan peluangnya lebih terbuka lah ya selain Jepang gitu kan. Jadi buat teman-teman dari sobat CPMI yang ingin bekerja ke luar negeri dengan profesi sebagai perawat, nah inilah kita buka kesempatan yang seluas-luasnya sekarang. Untuk tahun ini kita penerimaan sebanyak 200 orang. Lumayan nah, banyak juga ya, banyak juga untuk pertama ya, masih untuk pertama ya. Dan untuk Pekanbaru sendiri dari 3 orang yang ikut verifikasi yaitu 2 orang sudah lulus. Jadi lebih dari 50% ya presentasi kelulusan. Kelulusannya luar biasa. Mudah-mudahan nextnya makin bertambah gitu ya. Kalau seandainya lebih banyak yang mendaftar, tidak tutup kemungkinan pihak Jerman sendiri menambah kuota untuk kita. Jadi karena dulu pun yang Jepang gitu, yang Jepang pun awal-awalnya kan tidak terlalu banyak, tapi karena udah dilihat kompetensi dari pekerja Indonesia itu sendiri bagus, kuotanya ditambah gitu. Sama dengan kita yang di Jerman ini, sebenarnya untuk perjanjian awalnya pihak Jerman sendiri hanya menjanjikan 150 orang. Nah, ternyata setelah melakukan interview mereka banyak mungkin yang justru bagus tertarik gitu kan. Begitu banyaknya pekerja Indonesia ini yang punya potensial untuk bekerja di luar negeri. Jadi janganlah ragu-ragu untuk menunjukkan potensi diri untuk bekerja di luar negeri karena bekerja itu tidak harus di negara sendiri dan kita bisa expand ke daerah ke negara-negara yang lain. Dan ini merupakan jabatan profesional ya, bukan lagi yang melihat pihak Jerman menambah kuota yang dari 150-200, berarti potensi perawat kita itu bagus. Akhirnya mereka menambah kuota dari yang semula dijanjikan 150. Dan itu baru dari tahap wawancara ya kan. Belum lagi kalau dilihat nanti kinerjanya. Saya yakin akan bertambah. Gitu. Berarti bisa angkatan yang pertama ini merupakan agen pembawa nama perawat Indonesia di Jerman. Duta lah ya, duta untuk negara kita. Betul sekali. Baik untuk sebagai sarana pekerjaan, duta pariwisata, walaupun duta tentang memperkenalkan Indonesia itu sendiri di luar negeri. Betul. Mudah-mudahan perawat Indonesia semakin berjaya di luar negeri. Peminatnya semakin banyak. Mudah-mudahan itu menjadi pemicu juga untuk sobat migran yang saat ini sedang berkuliah atau sedang merencanakan untuk bekerja sebagai calon pekerja migran, itu menjadi pemicu yang positif ya, bahwa sebenarnya kesempatan itu sangat terbuka luas, tinggal kita lagi yang harus mempersiapkan diri untuk mengikuti prosedur-prosedur yang tentunya harus legal. Memotivasi diri juga ya untuk tidak hanya stay pada di sini saja gitu, tapi masih banyak sih peluang bekerja di luar negeri yang sebenarnya cukup menjanjikan sih, sangat-sangat menjanjikan. Jadi sayang untuk dilewatkan buat teman-teman yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Oke. Mungkin kita akan beralih ke perlindungan. Di sini kita akan melihat juga highlight-nya dari perlindungan untuk tahun 2021. Baiklah, ini bagian perlindungan. Ini adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan
merupakan salah satu highlight dari fasilitasi pemulangan jenazah PMI. Saya jelaskan terlebih dahulu kalau ini merupakan pemulangan jenazah PMI atas nama Miss Rukiah. Mungkin kita semua sudah pada bisa mendengar atau melihat berita karena termasuk agak trending ya. Iya, yang berseliweran di televisi, adanya kapal tenggelam di perairan Pantai Tanjung Balau di Malaysia pada tanggal 15 Desember. Dan yang bisa dipastikan beberapa warga negara kita yang mau masuk ke wilayah Malaysia itu meninggal karena kapal yang mereka tumpangi dihantam gelombang yang kuat sehingga tenggelam. Salah satunya yang menjadi korban adalah atas nama Miss Rukiah. Miss Rukiah ini sebenarnya mau berangkat ke Malaysia hendak menjumpai suaminya. Suaminya sudah mengatur bahkan akan ada kapal yang akan berangkat ke Malaysia. Miss Rukiah berangkat bersama adiknya. Tetapi ya kita tidak tahu ya nasib di perjalanan gimana, ya kapal mereka dihantam gelombang, Miss Rukiah tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Namun adiknya Miss Rukiah selamat. Dan ini adalah kegiatan kita memfasilitasi jenazah atas nama Miss Rukiah. Ini bersama Ibu Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia Afrika, Ibu Hadi Wayuningrum, bersama Bapak Kepala UPT BP2 Pekanbaru, Bapak Mahampin pada tahun 2001 datang ke tempat keluarga almarhum dan kita menyerah terimakan jenazah almarhum kepada pihak keluarga. Di sini Ibu Hadi menyampaikan bahwa kita harus memberantas sindikat pengiram PMI secara ilegal gitu. Karena ternyata masih banyak warga negara kita yang berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan jalur-jalur yang tidak diinginkan gitu. Nah, bisa kita lihat di video ini juga, ini merupakan ibu dari almarhum Miss Rukiah. Sangat sedih memang mendengar berita ini. Dan kita turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga yang sudah meninggal. Semoga ini menjadi pembelajaran juga ya buat teman-teman yang masih berupaya untuk berangkat ke luar negeri dengan jalur-jalur yang ilegal. Ini mungkin kita bisa mengambil semacam pelajaran lah bahwa segala sesuatu itu harus melalui prosedur yang legal. Nah, itu tadi itu highlight dari perlindungan dan ini merupakan kasus yang kesekian mungkin ya Bu Eva, tapi karena memang ini menjadi masuk radar nasional sehingga menjadi memblow up dan itu membuat kita harus lebih kuat lagi mungkin mencegah itu sangat perlu, pencegahan itu sangat perlu dan itu tetap harus kita lakukan melalui ya sosialisasi seperti inilah. Mungkin teman-teman yang menjadi pendengar juga hari ini boleh menjadi agen-agen yang dapat menyebarluaskan informasi ini. Marilah kita berangkat sesuai dengan prosedur yang legal, ikuti peraturan-peraturan yang ada. Jika masih ada yang diragukan, silakan datang ke kantor kami BP2MI Pekanbaru. Mungkin untuk highlight itu yang dapat kami bahas hari ini. Tapi selain yang highlight ini, kita juga banyak kegiatan lain, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti mungkin untuk kelembagaannya, mulai dari kelembagaan. Untuk kelembagaan sendiri, yang merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan itu ya sosialisasi. Sosialisasi ini kita upayakan untuk mencegah yang seperti itu tadi, pemberangkatan yang ilegal itu. Maka kita selalu berupaya melakukan sosialisasi seluas-luasnya. Ada di sini yang memang untuk yang berbentuk kelas sendiri, tahun lalu kita punya 6 paket.
ada di Jambi, pesertanya 100 orang per paket, berarti ada sekitar 600 orang yang sudah mendapat sosialisasi dari kita. Selain yang paket yang per kelas tadi, kita juga rutin melakukan Kamis Live, ya. sekali 2 minggu, setiap hari Kamis kita melakukan Kamis Live dengan tujuan agar kiranya informasi-informasi yang terbaru dapat kita sampaikan kepada sobat migran. Kita juga selalu mengangkat tema-tema yang up to date gitu. Jadi kita mengikuti alur perkembangan lah, apa sih berita yang terbaru tentang kebijakan yang menyangkut CPMI, apa yang harus kita lakukan, itu selalu kita update melalui kegiatan Kamis Live. Di samping kegiatan Kamis Live, kami juga berbangga telah melakukan FGD dengan dua provinsi yang sangat luar biasa. Kita juga bersinergi dengan teman-teman di Dinas Tenaga Kerja di seluruh Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Kita pada waktu itu membahas secara khusus apa yang menjadi tugas fungsi pemerintah daerah dalam untuk pekerja migran itu dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kemudian untuk kegiatan rutin lainnya yang dilakukan oleh kelembagaan adalah pemetaan. Pemetaan ini, apa sih pemetaan itu sebenarnya? Nah, pemetaan ini boleh kami sampaikan bahwa kami memetakan orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri. Kalau yang namanya dipetakan itu berarti kami meradar calon-calon yang bisa masuk untuk jadi potensi CPMI. Nah, siapa aja itu? Itu biasanya angkatan kerja, dan untuk sektor PH1 itu ada 1.381 orang. Nah, apa aja itu PH1? PH1 itu menyangkut manufacturing, fishery, terus informasi teknologi, agrikultur, oil dan gas, construction, shipping. Jadi itu yang lebih ke keras ya, sektor yang hard lah, yang memang membutuhkan tenaga gitu. Tapi tenaga juga tetap harus dibarengi dengan skill, tetap harus upgrading skill yang harus dikedepankan. Untuk sektor PH2 ini berarti sektor yang lebih pelayanan kali ya, lebih pelayanan, jasa apa aja itu, ada kesehatan, ada perdagangan, ada hospitality, ada keuangan, jasa lainnya, perhubungan, dan komunikasi. Nah, itu lebih mengedepankan layanan jasa lah. Nah, tetap juga harus ada skill. Untuk sektor kesehatan ini sendiri, seperti tadi yang untuk G2G Jepang itu, rekrutmennya yang paling utama itu harus mampu berbahasa gitu. Nah, perdagangan juga seperti itu. Apalagi hospitality. Hospitality itu kan punya kemampuan yang harus yang sesuai dengan rekrutmen. Kalau misalnya di sektor perhotelan, tentu dia harus tahu menata tempat tidur seperti apa, ya hal-hal seperti itu. Nah, untuk sektor PH2 ini sendiri totalnya ada 2.869 orang, sehingga total keseluruhan pemetaan potensi CPMI tahun 2021 itu ada 4.250 orang. Lumayan banyak sih, dan semoga yang kita petakan ini termasuk teman-teman yang rutin juga menonton kita di Kamis Live ya. Sehingga mungkin kalau terniat mau bekerja ke luar negeri, bisa melihat atau mempelajarinya dari Kamis Live kita yang sudah yang sudah tayang di tahun-tahun 2021. Banyak sekali informasi-informasi yang dapat teman-teman ambil dari sana. Sekedar menambahi juga Bu Ana, kita itu sudah melaksanakan 14 kali Kamis Live, sudah 14 episode selama season kedua, 2 FGD, 2 webinar, dan 1 webinar nanti akan dijelaskan oleh Ibu Tiwi. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi kita di tahun ini, karena tahun khususnya di pandemi ini lah gitu ya. Dan dirasakan memang sangat bermanfaat ketika berbagi informasi dengan cara yang lebih mudah, yaitu melalui media sosial. Ya, ketika kita pelaksanaan FGD untuk webinar itu sendiri adalah suatu, kita pikir apa sih langkah yang kita tempuh sih buat teman-teman CPMI ini supaya
terjadi Mudah. peningkatan terjadi peningkatan kelulusan gitu. Kita mikirnya waktu itu supaya mereka punya gambaran untuk sebelum melakukan ujian gitu. Iya, Jadi seperti yang ditampilkan di kita layar terbitkan Bu Tiwi. terbitkan kita kolaborasi dengan pihak Poltekkes sendiri yang memberikan soal untuk ujian ini. Jadi kita minta narasumbernya Ibu Ulti untuk memberikan sedikit gambaran biar teman-teman tidak kaget dan bisa mempersiapkan dirinya lebih belajar gitu ya. Jadi memang kita siapkan benar-benar matang webinar ini supaya teman-teman ini dapat lulus semua. Nah, dari kegiatan ini memang terjadi peningkatan kelulusan gitu ya, yang bermanfaat yang berarti terasa manfaatnya. Iya, yang sebelumnya sebagian lulus sebagian enggak, dan ini hanya nah ini bisa dilihat yang lulus 26 orang dari 31 orang. Jadi hanya sepersekian yang tidak lulus ya. Jadi memang bermanfaat sekali ya dibandingkan sebelumnya yang presentasi kelulusan dulu justru di bawah setengah di bawah setengah ya. Makanya kita sangat ini sekali sih, antusias sekali untuk webinar berikutnya. Semoga nanti kita juga bisa untuk webinar G2G Jerman. Jadi setidaknya teman-teman juga tahu gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh BA dari Jerman. Iya, ketika banyak persiapan, ada tempat belajar, maka orang akan lebih tertarik ya. Ada tips-tipsnya nih bagaimana untuk belajar supaya bisa lulus nantinya gitu. Benar. Kalau bisa boleh tahu, Bu Tiwi itu pesertanya siapa aja yang webinar kemarin itu ya? Nah, kalau untuk peserta yang webinar itu memang kita khususkan ya, hanya khusus untuk teman-teman yang udah lulus verifikasi dokumen yang kita lakukan di 2 tempat, satu di Pekanbaru dan satu lagi di Jambi. Berarti ini tahapan selanjutnya. Iya, tahapan selanjutnya setelah mereka lulus verifikasi. Berarti ketika teman-teman sudah lulus verifikasi bisa mengikuti webinar tersebut ya. Berarti teman-teman harus berjuang dulu di lulus dokumennya dulu. Yang penting kalau memang Jepang itu memang syaratnya yang utama itu memang sertifikat N5 sih. Kalau misalnya yang lain bisa menyusul lah ya, tapi kalau yang N5 itu memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Nah, itu tadi kan kita udah gembar-gembor nih penempatan melalui G2G Jerman, G2G Jepang. Apa memang hanya itu skema yang apa dari penempatan BP2 ini sendiri? Silakan Bu Tiwi. Kita dari penempatan itu sendiri ya, Kepala Badan kan sudah menetapkan untuk tahun ini adalah tahun penempatan. Benar sekali. Dari penempatan sendiri kita berusaha untuk memberikan program-program yang lain ya, program-program baru. Nah, memang ada juga nanti program ke Polandia itu juga sudah jalan, itu memang khususnya Weber atau bisa lihat di web apa aja gitu ya. Nah, kalau yang ke Jepang itu memang setiap tahunnya ada dan kuota yang diberikan oleh pihak Jepang itu sendiri sebenarnya belum pernah terpenuhi oleh kita. Jadi bahkan mereka sampai puluhan ribu kuota ya. Sebenarnya 500 mereka berikan kuota, tapi kita tidak pernah sampai di posisi 500, pasti 400-an pasti. Karena ada yang gugur di keberangkatan, misalnya di pelatihan gitu. Itu mungkinnya. Kemudian ada program selain ke Jepang, SSWI. Nah, ini program SSW Jepang. Nah, ini tidak hanya untuk perawat ya. Ini lebih luas spektrumnya ya. Ada yang manufaktur juga. Spektrumnya lebih luas. Karena kalau tidak salah ada 14 sektor ya, Bu. Iya, tapi memang ini program ini memang CPMI harus lebih ini sendiri ya, kreatif sendiri lah ya untuk mencari informasinya. Ya, informasinya itu ada di web kita juga. Kemudian selain SSW Jepang ini kita ada program ke Korea. Nah, ke Korea ini sebenarnya setiap tahun selalu buka sih, sampai sekarang setiap tahun masih buka. Kalau tidak salah, Kepala Badan baru saja memberangkatkan ke Korea. 40 orang ya ke Korea. Nah, itu memang sih prosesnya mungkin kalau sebelum-sebelumnya mungkin agak panjang karena pandemi viral gitu ya, agak viral gitu, ngalor ngidul gitu. Sebenarnya itu bukan dari kitanya ya yang tidak memberangkatkan gitu, tapi pihak dari Korea sendiri mungkin ingin
safety untuk warga negaranya Wajar juga. sih, karena Ya, mengingat dulu pandemi yang kita kan sebelum cukup sejak di Cina kan yang nomor 2 terbesar itu memang Korea. Iya, jadi yang paling memang terimpact itu memang Di Korea. awal-awal Di awal-awal makanya, pandemi ya, itu makanya memang mereka membatasi iya, gitu mungkin untuk itu alasannya yang keluar bisa masuk. ya Jadi kita teman-teman jangan sampaikan. salah paham gitu ya, Mm-mm, jangan benar. mengira bahwa kita Mempersulit lah ya. Iya, betul justru sekali. tidak Kebanyakan yang beranggapan seperti itu ya. ya, padahal itu enggak. Sebenarnya kita Iya. justru selalu berusaha agar bisa masuk. Nah, kemudian memang pihak Koreanya yang memang membatasi. Iya. Nah, kalau untuk sekarang pihak Korea udah mulai membuka diri. Benar. Nah, tapi tentu teman-teman karena udah menumpuk nih, udah berapa kali tidak berangkat, mungkin tidak bisa harus berangkat Sekaligus. semuanya. Jadi teman-teman bersabar gitu untuk menunggu informasi prelim dari pihak Korea itu sendiri. Berarti pemberangkatannya bertahap ya. Bertahap, Seperti pakai ada pastinya, kloter-kloternya. iya. Terus dengan pandemi ini sendiri berpengaruh nggak sih ke jumlah yang ditempatkan? Nah, sangat mempengaruhi ya. Kalau Pastinya. pertandingan sangat mempengaruhi. Mungkin Jadi kalau bagian bangunan, perlindungan ya. nggak ngaruh ya, Iya. karena itu akan step seperti itu kapan adanya. Iya. Nah, beda dengan penempatan itu. Selain negaranya yang menutup diri, gitu kan, di apa? Kita pun untuk keluar juga aksesnya susah ya. Karena begitu kita pun pandemi buka itu. tutup kan Bukan, border iya, ya. bukan, Indonesia iya, sendiri pun buka PPKM, tutup. ya kan. Buka Sedangkan tutup ke juga. antar daerah aja kita Susah, susah, apalagi betul, ke luar betul, negeri, gitu kan. Jadi mungkin memang agak terjadi sangat drastis sih penurunan dari penempatan dari UPT BP2MI Pekanbaru itu sendiri ya. Yang biasanya ini kan bisa dilihat nih di layar ya. Penempatan Bisa setiap sampai tahunnya 3.000-an per gitu. daerah gitu. Iya, Begitu tapi- di tahun ini justru sangat hampir nol semua gitu kan. Jadi semoga ya dengan ini pengalaman lah kita ambil hikmahnya gitu. Mungkin kita harus lebih mempersiapkan diri gitu lah kan. belajar, Tidak meningkatkan lagi secara- kompetensi. iya, meningkatkan Betul, kompetensi, betul. berangkat secara prosedural gitu. Jadi ya saya berharap sih sama teman-teman mungkin memang belum semua negara penempatan itu buka ya. Iya. Nah, hanya 58 negara. Nah, tapi tidak ada salahnya teman-teman mempersiapkan diri. Benar. gitu. Cari informasi tuh gampang, Iya. tinggal dari Handphone. Google, Iya. handphone. Handphone itu cari sebelumnya aja nih informasi. kan kita Iya. kebanyakannya ke Malaysia nih. Iya. Nah, saya untuk memanggil teman-teman ya bukalah cakrawala yang lain, Iya. tidak hanya satu negara ya, ada Betul. negara-negara yang lain gitu. Mungkin kita juga bersama-sama dapat memberantas pandemi ini dengan mengikuti protokol kesehatan, Iya. Nah, mengenai mengikuti vaksin juga juga. vaksinasi ya. iya. Itu sangat CPNI itu penting. sendiri wajib sebenarnya vaksin ya. Kalau Mm. vaksin untuk CPNI itu sendiri adalah wajib. Mm-mm. Dan sekarang memang kita pun memfasilitasi ya dari tahun 2021 kita udah memfasilitasi. Iya, itu CPNI termasuk juga vaksin. terobosan yang dilakukan terobosan oleh kita. penempatan ya. Kita melakukan vaksin Yang terhadap- booster juga ya bisa Iya, ya. booster bahkan juga. kita juga merekomendasikan yang booster untuk teman-teman yang akan berangkat ke negara-negara Dan sudah yang ada beberapa mewajibkan yang kita booster. bantu ya, Bu. Udah beberapa orang kita bantu untuk Persyaratannya vaksinasi. apa saja Bu Tiwi supaya mereka datang ke sini sudah lengkap persyaratannya ketika Pers- mereka mau mengajukan untuk fasilitasi Kalau untuk vaksin itu boosternya? sendiri sebenarnya sih kalau ya dokumen lah ya yang meyakinkan bahwa mereka memang sudah dipanggil, sudah harus Oke. berangkat Harus gitu. ada perjanjian kerja. Nah, iya, kalau misalnya kalau vaksin biasa kan masih bisa didapatkan Iya. gampang ya. Iya. Kalau booster kan memang harus rekomendasi. Nah, untuk itu buat teman-teman yang butuh rekomendasi kita untuk booster, kita bisa merekomendasikan ke rumah sakit Awal Bros ya. Nah, untuk itu silahkan datang ke kantor kita di Jalan Taman Sari, Gang Taman Sari 1 ya. Nah, kalau untuk tahun 2021 juga kita ada launching ya, Cisco P2MI itu Iya, gitu. sudah launching. Apa sih itu? Kayak mana sih caranya supaya kita bisa terdaftar di situ gitu? Nah, sebenarnya kalau Cisco itu sendiri CPNI sudah mandiri ya, Ya, mendaftarkan dirinya sendiri gitu, tidak perlu lagi untuk datang ke kantor. Ya, berarti banyak Iya. manfaatnya ya, termasuk banyak salah satu manfaatnya. kita menghindari Pertemuan pertemuan tadi. Ya, pertemuan juga, percaloan juga Ah. gitu kan. Jadi CPMI bisa mendaftarkan dirinya dan mengupload dokumennya juga ya yang meyakinkan. Nah, nanti kita akan memprosesnya, kita bisa langsung prosesnya, baru kemudian dia akan datang kalau misalnya
pas untuk melaksanakan OPP dan penerbitan EKTKLN itu sendiri. Berarti sangat banyak manfaatnya. Silakan kita memanfaatkan kuota yang sudah kita beli mahal-mahal itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Jangan kita habis hanya sekedar nonton viral ya. Ya boleh. Kita harus tahu juga perkembangan zaman boleh. Tapi dari semua teknologi yang kemudahan dari teknologi itu kita harus lebih banyak mengambil sisi positifnya. Untuk hiburan juga boleh, tapi mari kita presentasikan dia untuk yang lebih bermanfaat bagi kita tentunya. Yang menyangkut gitu. masa depan kita sendiri. Yang belum punya pekerjaan, misalnya mau ke Jerman gitu ya. Apa sih syaratnya gitu? Apa sih yang kalau harus kita saya ingin maju siapkan? sih memang harus kita memperkaya diri ya. Kalau kita ke luar negeri ya harus belajar bahasa gitu. Belajar bahasa sebenarnya tidak harus hanya di lembaga gitu. Sebenarnya dengan online pun bisa gitu kan. Dengan kuota yang dimiliki bisa belajar bahasa Inggris online atau bahasa manapun yang online gitu. Yang penting ada kemauan ini. Saya rasa ketika kita sudah menguasai bahasa negara tujuan penempatan akan menjadi nilai plus bagi kita. Bukan nilai plus juga. Jadi gini loh, kita masa pergi ke negara orang tidak tahu di mana sih jalan yang ke toilet. Itu aja lah dulu kebutuhan dasar lah. Bagaimana kita mau maju nggak punya senjata, jadi gimana mau maju gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Oke, sudah banyak kita dengar dari penempatan. Mungkin kita harus beralih ke perlindungan nih. Perlindungan ini merupakan ujung tombak juga ujung tombak karena memang prioritas nasional juga melindungi warga negara. Nah, mungkin Ibu Eva boleh menyampaikan selama tahun 2021 berapa sih kasus pengaduan yang kita terima di UPTBP2MI sendiri? Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Ya, di layar sudah muncul. Itu ada rincian pengaduan tahun 2021. Jadi total pengaduan yang sudah masuk ke kita itu sebanyak 51 pengaduan. Wah, banyak ya? Banyak sekali. Dan yang highlight itu yang banyak itu adalah kasusnya pencegahan PMI non prosedural tadi. Kemudian berarti kita sudah sinerginya istilahnya, karena kita tidak bisa mencegah itu hanya kita sendiri ya, nggak akan mungkin. Pasti kita melibatkan stakeholder. Gitu. Berarti di situ sudah terdapat suatu bahwa kita bersinergi dengan instansi yang lain. Gitu. Saat ini kan kita sudah bersinergi dengan Polres Dumai, Polres Bengkalis yang sudah melakukan pencegahan pemberangkatan PMI secara ilegal itu sebanyak 25 orang tahun 2021. Kemudian menjadi highlight adalah PMI kita yang meninggal dunia. Ternyata masih banyak PMI kita yang meninggal dunia, dan kadang pihak KBRI KJR itu memohon bantuan kita untuk menelusuri keberadaan keluarganya gitu. Jadi bisa dikatakan ini secara umum PMI-nya berangkatnya non prosedural gitu. Kebanyakan ya. Lagi-lagi yang itu yang tidak sesuai peraturan kan. Masih banyak, dan kalau ini masih terjadi terus ya mungkin tahun ini akan kita tahani juga, tapi mudah-mudahan lah tidak ya. Mudah-mudahan tidak lagi. Atau paling tidak menurun lah. Ya, harapan kita seperti itu. Nah, kemudian kalau peran kita sendiri dalam pencegahan ini apa sih sebenarnya yang harus BP2MI lakukan untuk perannya itu gitu? Iya, kalau peran BP2MI sendiri yang pertama adalah kita bersinergi dengan instansi lain itu yang utama, karena kita kan nggak bisa sedemba di daerah perbatasan ya. Kebanyakan yang terjadi adalah pencegahan itu di daerah-daerah perbatasan yang dekat ke semenanjung Malaysia seperti Dumai dan Bengkalis. Jadi kita bersinergi dengan Polresnya, dinas tenaga kerjanya, dinas sosialnya. Kalau ada terjadi lagi misalnya kasus-kasus muncul, langsung aja dicegah gitu, dan kita melayani juga ke kita fasilitasi kepulangan yang kita cegah ini. Dan saat ini kita sudah memulangkan yang dicegah dari 25 orang, kita pulangkan ke Lampung, ke Jawa bahkan ada, ke Aceh gitu. Jadi dari berbagai daerah yang di luar provinsi kita sendiri pun kita layani ya. Gitu. Itulah bukti kalau negara itu hadir. Gitu. Kalau BP2MI itu merupakan perpanjangan dari negara itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin kita sudah sibuk berputar-putar dari tadi yang non prosedural gitu. Nah, kalau yang prosedural lah, kemudian dia kembali ke Indonesia. Apa sih? Karena kan
kita sendiri kan melindungi itu mulai dari pra, masa dan sesudah dan purna ya. Jadi apa sih yang kita lakukan kalau sudah PMI itu pulang dari luar negeri? Kita apain sih Bu Eva sebenarnya? Iya, kita kan ada kegiatan pemberdayaan PMI Purna. Jadi teman-teman PMI yang sudah kembali ke Indonesia itu bisa nanti bergabung dengan kegiatan pemberdayaan PMI Purna. Jadi pemberdayaan ini yang seperti tahun 2021 diberikan kepada 20 PMI Purna kita, yaitu kegiatannya melatih membuat sabun cuci piring dan sabun cuci motor ya kalau tidak salah. Gitu. Kalau kegiatan ini sendiri kita laksanakan di Jambi ya, dengan pesertanya yaitu 20 orang CPNI yang sudah pulang dari negara Jepang ya. Kebetulan itu fokusnya kebanyakan dari Jepang dan walaupun ada 1-2 dari negara yang lain. Mungkin ini supaya tagline BP2MI sendiri terwujud ya, pergi migran pulang juragan. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya ini untuk memberikan peluang bagi PMI kita memanfaatkan penghasilan mereka selama bekerja di luar negeri itu berwirausaha. Kemudian untuk meningkatkan di lingkungannya sendiri juga lah. Efek ekonominya kan kalau banyak pengusaha di tempat kita kan banyak yang bisa menyerap tenaga kerja, perputaran ekonomi karena juga selama ini lancar, banyak sih sebagian dari CPNI itu ya, terutama yang dari Jepang ya, mereka begitu pulang hanya memikirkan konsumtif ya, kehidupan penghasilan itu habis begitu saja ya. Sebenarnya mereka bawa uang cukup banyak. Jadi tapi karena menghadapi kehidupan yang konsumtif mereka lupa untuk berwirausaha. Nah itu kita panggil ini peserta itu untuk membuka wawasannya bagaimana untuk berwirausaha agar dana yang sudah mereka dapatkan dapat mereka gunakan, manfaatkan lebih kemajuannya untuk diri sendiri dan keluarganya. Jadi apa stepnya berangkat ini pulang juragan berangkat migran pulang juragan itu tagline-nya PMI pemberdayaan PMI Purna. Jadi pulang-pulang ini udah jadi banyak juga kisah sukses PMI ya. Sudah berhasil ya. Yang pas kegiatan Buruh Migran Day itu sudah diberikan ke beberapa CPMI yang sudah berhasil ya. Yang berhasil memanfaatkannya. Ada yang jadi dosen malah gitu dengan bekerja sambil kuliah gitu kan. Jadi tidak sedikit sih peluang-peluang untuk mereka-mereka yang memang gigih untuk memperjuangkan nasibnya untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin untuk tahun 2022 ini juga kita masih tetap akan melakukan terobosan-terobosan ini karena kita tidak akan pernah berhenti melayani. Kita akan masih tetap berupaya yang terbaik untuk sobat migran sekaliannya. Dan kita butuh masukan juga. Kami juga butuh masukan. Kira-kira dari sobat migran apa sih sebenarnya yang masih harus kami lakukan? Apa sih yang harus kami benahi? Kami sangat terbuka untuk saran dan juga masukannya. Iya, karena ini akan menjadi suatu pembelajaran juga bagi kita sendiri bukan hanya untuk PMI atau sobat migran yang ada di sana, tapi ini merupakan pengembangan potensi diri pegawai jangan PT kami juga. hanya selalu meminta PMI itu harus berkembang, harus kompeten. Kami juga pelayannya ini harus kompeten juga. Mudah-mudahan gitu pelayan PT BP2MI Pekanbaru memang sudah prima gitu kan, sudah prima, sudah memang memuaskan sobat migran sekalian gitu. Mudah-mudahan juga sobat migran ini dengan tayangan ini review kelas balik kita ini banyak informasi yang didapat gitu kan, dan lebih mempersiapkan diri lah untuk segala sesuatu yang mau dicapai yang menyangkut pekerja migran Indonesia. Apalagi dengan situasi saat ini yang kita masih belum boleh bergerak kemana-mana, mungkin saatnya kita memang mengupgrade diri, harus meningkatkan kompetensi kita sendiri juga. Caranya banyak. Untuk saat ini yang paling trending itu ya memang pemanfaatan dari internet itu sendiri gitu. Janganlah internet itu hanya mudaratnya, tapi juga harus lebih banyak manfaatnya. Terus kan. Ada lagi kira-kira Bu yang harus kita sampaikan? Harapan dari masing-masing seksi ke depannya kita mau gimana gitu kan. Nah, kalau dari penempatan dulu ya. Karena ini tahun penempatan. Penempatan harus lebih bekerja keras nih sepertinya. Harapannya ya CPNI tidak ada lagi yang non prosedural ya. Kita terbuka untuk penempatan ke negara yang memang sudah buka dan kita mempermudah persyaratannya. Sebenarnya kita no biaya ya, gratis semuanya gitu.
Ya kita hanya Tapi untuk sektor jabatan tertentu ya yang gratis itu ya. Ya kalau untuk buat KTKLN-nya Kita gratis. semua Kalau pelayanannya untuk gratis. pelayanan gratis. Tapi kalau untuk biaya keberangkatan mungkin sektor-sektor tertentu ada seperti bantuan KTA juga penempatan itu sendiri ya buat teman-teman. Tapi untuk sekarang memang masih dibatasi hanya penempatan ke Hong Kong, Korea dan Taiwan gitu. Kalau yang untuk ini bantuan KTA-nya. Nah, harapan saya buat teman-teman apapun keluhannya, kritikan sarannya kita terima, kita melakukan pelayanan tidak terbatas hanya untuk yang dari PT aja, tapi juga 5 skema ya, 5 skemanya itu G2G, profesional mandiri, penempatan melalui perusahaan sendiri. Nah itu memang hendaknya memang memiliki KTKLN ya. Buat teman-teman kita himbau untuk mendaftarkan dirinya untuk membuat KTKLN ya. Itu aja sih himbauan kita, harapan kita untuk tahun ini biar semakin jelas terdata teman-teman yang berada di luar negeri yang bekerja, sehingga untuk perlindungannya nanti juga lebih maksimal gitu. Kalau untuk perlindungan untuk penempatan kelembagaan, kalau sekarang perlindungan ya. Kalau untuk kelembagaan sendiri masih tetap kita berharapnya sosialisasi yang kita lakukan, baik itu on class, baik itu melalui media online, bermanfaat bagi semua teman-teman sobat migran dimanapun mereka berada, agar kiranya yaitu tadi muaranya ke tetap perlindungan. Kalaupun dia berangkat memang melalui prosedur yang legal, melalui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kasus-kasus seperti yang tadi yang kita bahas itu, yang tiba-tiba meninggal atau dipulangkan karena ada pengaduan kasus segala macam itu, untuk tahun 2022 ini harapannya itu semua dapat hilang lah, kalau bisa hilang lah, sehingga apa yang menjadi tugas fungsi kelembagaan itu sendiri, yaitu pemasyarakatan program, boleh berhasil. Itu sih harapan kami. Jadi tidak sia-sia kita melakukan kegiatan rutin itu setiap 1 kali 2 minggu, bisalah berdampak bagi sobat migran dimanapun mereka berada. Kita pun masih tetap terbuka untuk inovasi-inovasi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk calon-calon pekerja migran, dan kami sendiri pun masih berupaya untuk kesinambungan dari pelatihan berbasis kompetensi bahasa Jepang tadi. Kita akan tetap berkoordinasi dengan BLK, dengan Dinas Tenaga Kerja juga. Harapannya semoga itu tahun ini dapat terwujud juga. Kita tetap berupaya dan berusaha. Tapi satu lagi Kak, saran supaya tidak hanya bahasa Jepang gitu, bahasa Korea juga. Bahasa Korea juga akan memberangkatkan tenaga. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya sampaikan sedikit, untuk BLK persyaratannya hanya memang mereka bisa membuka kuota kelas itu dengan persyaratan yang dilatih itu memang benar-benar harus berangkat ke luar negeri. Jadi mereka itu sudah ada outcome-nya apa gitu, tidak hanya sekedar dilatih hanya untuk sekedar tahu, untuk bangga-banggaan, tetapi memang sudah jelas dia memang tujuan dia ke luar negeri untuk berangkat menjadi pekerja migran. Mungkin pihak BLK sendiri akan terbuka untuk satu slot pelatihan, dan jumlah slot pelatihannya sendiri harus memenuhi kuota, yaitu minimal 16 orang. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang memang berniat bisa melapor ke kami, Bu, saya udah benar-benar mau pergi ke luar negeri nih, ayo dong bikin pelatihan. Mungkin dari dasar itu kami bisa bikin proposal untuk ke BLK, karena pelatihan sendiri memang sudah ditangani oleh instansi lain. Berarti mulai dari sekarang melapor pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi kita udah bisa petakan tadi, udah punya data gitu. Nah, dari dasar data itu kami ini loh udah jelas nih, dan mereka biasanya lebih terbuka dan welcome. Berarti gini juga ya Bu, bagi sobat migran yang mendengar atau mengetahui segala beluk tentang PEM ini, kalau memang tidak mau berangkat atau bekerja ke luar negeri, setidaknya mengetahui bisa menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar. Iya benar, gitu ya. Misalnya jadilah bermanfaat ya gitu. Ada tetangganya yang mau pengen berangkat gitu. jadi PMI gitu, ditanya aja teman itu mau berangkat dari mana gitu, sesuai prosedur atau enggak kan. Kalau memang berangkat yang tidak prosedur,
teman-teman kita gitu. bisa jadi agen perubahan. Oh, itu salah. Seharusnya kamu harus dari sini melapor ke sini gitu. sebelum berangkat seperti Benar, itu kan. benar. Atau informasi untuk pelatihan seperti ini bisa dikasih tahu sama teman-teman keluarga, juga, atau atau teman-teman. adik-adik mungkin yang memang ya, saya terus terang kalau untuk pelatihan bahasa itu sendiri termasuk mahal ya. Sangat mahal lah. Ini ada yang difasilitasi oleh BLK. BLK-nya sangat tidak mau menyebutkan itu gratis karena memang tidak gratis, hanya saja dibiayai oleh Kemenaker. Berarti pemerintah sudah memberikan dan untuk biaya selama penginapan di daerah itu sendiri ditanggung oleh CPM itu sendiri. Gitu. Yang biaya pelatihannya aja. Iya, biaya pelatihannya, tapi dikasih uang transport loh. Tapi memang harus tinggal di daerah situ karena memang on class ya. Jadi nggak mungkin lah dari Lampung ke sini pulang pergi. Kelasnya tatap muka. Tatap muka gitu secara langsung, tidak online. Itu. Untuk perlindungan sendiri apa harapannya? Harapan perlindungan ya seperti yang kita sebutkan tadi, kasus-kasus ini menurun. Benar. Dan saat ini kan ada beberapa kasus yang belum selesai, masih dalam proses, mudah-mudahan bisa kita selesaikan secepatnya gitu. Karena yang menjadi fokus kita juga ada satu kasus itu yang PMI ditangkap di Malaysia karena tidak berdokumen lengkap. Mudah-mudahan bisa kita tangani. Ada sebanyak 7 orang dari Provinsi Riau. Mudah-mudahan itu cepat selesai. Dan sama tadi pencegahan PMI ilegal itu bisa terlaksana lebih maksimal lagi. Makin banyak yang kita cegah yang berangkat secara tidak prosedural tadi. Dan kembali lagi kegiatan pemberdayaan ini mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana kembali. Iya, betul. Supaya banyak PMI kita yang menjadi juragan nanti. Itu harapan yang kita ingin kali. Karena memang apabila sukses nanti bisa ikut yang di bagian kepala badan, mana tahu kawal dapat reward. Supaya itu sih harapan dari perlindungan, dan mudah-mudahan pelayanan kita di perlindungan menangani kasus-kasus kita lebih cepat lagi, lebih sigap lagi. Seperti itu dia. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Udah sih harapan. Rasanya sih udah. Kalau pertanyaan sih kalau ada. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa ditinggalkan di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Nanti kita jawab. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat buat sobat migran dimanapun mereka berada. Seperti yang tadi, kami sangat terbuka dengan saran, dengan masukan ataupun kritik. Kami sangat terbuka karena itu kritik itu bagi kami sangat membangun, dan itu akan membuat kami semakin termotivasi memperbaiki diri. Apa sih yang seharusnya kami lakukan, apa sih yang harus kami perbuat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat migran.